Banyak orang Kristen percaya bahwa Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Namun, sebuah pertanyaan yang kerap membingungkan bahkan membuat sebagian orang ragu adalah, apa yang terjadi pada Yesus selama 3 hari ia mati? Apakah ia benar-benar mati? Kemana ia pergi? Mengapa tidak ada catatan eksplisit di Alkitab mengenai aktivitasnya selama masa itu? Beberapa kelompok bahkan menyebarkan ajaran bahwa Yesus tidak benar-benar mati, atau bahwa ia menghilang. Tapi benarkah demikian? Inilah dia fakta Alkitab. Kematian fisik Yesus, fakta yang tak terbantahkan. Sebelum membahas kemana Yesus pergi, penting untuk menegaskan bahwa Yesus benar-benar mati secara fisik. Injil mencatat bahwa setelah disalibkan, Yesus menyerahkan nyawanya, Lukas 23, ayat 46, dan ditusuk oleh tombak tentara Romawi, Yohanes 19, ayat 34, yang menjadi bukti bahwa ia sungguh-sungguh telah mati. Pemakamannya oleh Yusuf dari Arimatea, yang disaksikan oleh orang-orang terdekatnya, memperkuat fakta historis dan teologis ini. Turun ke dunia orang mati, pengakuan iman rasuli. Salah satu frasa dalam pengakuan iman rasuli berbunyi, ia turun ke dalam kerajaan maut, atau dalam versi lama, He descended into hell. Pernyataan ini bukan tanpa dasar, melainkan berasal dari pemahaman teologis gereja mula-mula tentang keberadaan Yesus selama 3 hari kematiannya. Efesus 4, ayat 9 menyatakan, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. 1 Petrus 3, ayat 18-20. Bahkan mencatat bahwa setelah mati, Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yakni mereka yang tidak taat pada zaman Nuh. Ini menjadi dasar kuat bagi keyakinan bahwa Yesus pergi ke dunia orang mati, Sheol atau Hades, untuk menyatakan kemenangannya. Apa yang dilakukan Yesus di alam maut? Setelah kematiannya di kayu salib, tubuh Yesus dimakamkan di dalam kubur. Namun, pertanyaannya adalah, kemanakah rohnya pergi selama 3 hari sebelum kebangkitannya? Alkitab memberikan sejumlah petunjuk mengenai peristiwa ini. Pertama, menyatakan kemenangan atas dosa dan maut. Yesus tidak pasif di dalam maut. Kolose 2, ayat 15 menyebutkan bahwa, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut dunia orang mati, ayat ini menggambarkan kemenangan Kristus atas kuasa gelap. Beberapa penafsir mengaitkan ini dengan tindakan Kristus di alam maut sebagai pemenang atas maut, dosa, dan iblis, menandakan bahwa tindakannya di alam maut bukan sekedar pasif. Saat turun ke alam maut, Yesus menyatakan bahwa maut telah dikalahkan. Ia tidak dikalahkan oleh maut, tetapi justru menaklukkannya. Kedua, membebaskan orang kudus perjanjian lama. Berdasarkan Lukas 16, ayat 22-23 dan 1 Petrus 4, ayat 6, meyakini bahwa Yesus mewartakan keselamatan kepada orang-orang benar dalam perjanjian lama, mereka yang telah meninggal dalam pengharapan Mesias. Dengan demikian, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi pemenuhan harapan yang telah lama mereka nantikan. Ketiga, Kristus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup, sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ayat dalam Wahyu 1, ayat 18 ini menunjukkan otoritas Kristus yang penuh atas kematian dan dunia orang mati. Kemenangannya menjadikan dia pemilik kunci, bukan tawanan maut. Kemenangan Kristus di alam maut, harapan dan kepastian bagi orang percaya. Peristiwa Yesus turun ke alam maut membawa makna yang sangat dalam bagi orang percaya masa kini. Ini menjadi jaminan bahwa kematian tidak lagi memiliki kuasa akhir atas kita. Kristus bukan hanya mengalami kematian, tetapi ia juga menang atasnya secara tuntas. Karena itu, bagi orang percaya, kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kebangkitan dan kehidupan kekal yang dijanjikan Allah. Peristiwa ini juga menjadi penghiburan besar bahwa Yesus sungguh-sungguh telah menggenapi seluruh misi penyelamatannya. Ia tidak berhenti di salib,
tetapi turun ke kedalaman maut dan bangkit kembali dengan kemenangan penuh. Ini menunjukkan bahwa karya penebusannya mencakup segala sesuatu, baik di dunia ini maupun di alam kekekalan. Selain itu, hal ini menjadi dorongan bagi kita untuk semakin mempercayai Alkitab dan pengajaran gereja. Meskipun tidak dijelaskan dalam satu narasi tunggal, Alkitab menyampaikan kebenaran ini secara konsisten melalui berbagai bagian yang saling melengkapi, dan telah dipahami serta dirumuskan oleh gereja mula-mula untuk memperkuat iman umat sepanjang sejarah. Melalui fakta Alkitab hari ini, kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru tentang apa yang terjadi dalam 3 hari kematian Yesus, tetapi kita juga mendapatkan penguatan iman, bahwa Yesus bukan hanya mati, tetapi benar-benar menaklukkan maut. Ia tidak menghilang, tetapi turun untuk menuntaskan karya penebusannya. Iman Kristen tidak dibangun atas mitos, melainkan atas fakta sejarah dan pewahyuan ilahi. Dan saat kita menghadapi ketakutan akan kematian atau tantangan dalam iman, kita dapat berdiri teguh karena kita tahu, Kristus telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Ia turun ke dalam maut, bukan untuk tinggal di sana, tetapi untuk menghancurkannya demi kita. Like, komen dan bagikan video ini ke kerabat Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Bagi Anda yang sedang bergumul atau butuh didoakan, mari hubungi kami segera di nomor 08221500244, karena tim konselor kami ada 24 jam siap melayani dan berdoa untuk Anda. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.